Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, tonton sampai selesai agar paham apa yang kami sampaikan. Orang berbuat maksiat lalu taubat, kemudian bermaksiat lagi, kemudian taubat lagi, apakah taubatnya diterima? Pertama, pintu taubat dibuka lebar. Sungguh Allah Ta'ala telah melapangkan dan melonggarkan serta memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada kita untuk bertaubat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh, Allah meluaskan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat dari hamba yang bermaksiat di siang hari, dan Allah meluaskan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat dari hamba yang bermaksiat di malam hari. Hadis riwayat Muslim nomor 7165. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sungguh Allah menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Hadis riwayat At-Tirmizi 3880. Ia berkata, hadis ini hasan gharib, dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmizi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengabarkan kepada kita kisah seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Lelaki tersebut ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Ia mendatanginya dan bertanya, aku telah membunuh 99 orang, apakah aku masih bisa bertaubat? Ahli ibadah tadi berkata, tidak. Lelaki tersebut pun membunuhnya hingga genaplah 100 orang. Kemudian ia bertanya kepada penduduk yang paling alim, dan ia pun ditunjukkan kepada seorang ulama. Ia kemudian bertanya, aku telah membunuh 100 orang, apakah aku masih bisa bertaubat? Ulama tadi berkata, Yan, memangnya siapa yang bisa menghalangimu untuk mendapatkan taubat? Hadis riwayat Muslim nomor 7184. Maka siapakah yang bisa menghalangi Anda dari taubat, saudaraku? Kesempatan selalu terbuka lebar. Allah Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Quran Surat An-Nisa 48. Bahkan dosa syirik. Ketika seorang musyrik bertaubat kepada Allah, dan ia kembali ke jalan Allah Ta'ala, maka tidak ada yang dapat menghalangi ia dari Allah. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa orang musyrik dari kalangan ahlul kitab yang bertaubat, ia mendapat 2 pahala dari taubatnya. Kedua, mengulang dosa setelah taubat. Memang demikianlah sifat dasar manusia, berbuat kesalahan tidak hanya sekali, namun berkali-kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap manusia pasti banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang sering bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi 2687. At-Tirmizi berkata, hadis ini gharib, dihasankan Al-Albani dalam Al-Jami' As-Saghir 29118. Perhatikan dalam hadis ini digunakan kata-kata yang artinya banyak berbuat salah, namun kata Nabi setelah itu, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang sering bertaubat. Ini isyarat bahwa orang yang dosanya banyak, termasuk orang yang mengulang dosa yang sama setelah taubat, tetap akan diterima taubatnya. Juga dalam sebuah hadis sahih disebutkan, ada seorang hamba yang berbuat dosa lalu ia berkata, ya Rabbi, aku telah berbuat dosa, ampunilah aku. Lalu Allah berfirman, hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang mengampuni dosa, lalu dosanya diampuni, dan berjalanlah waktu. Lalu ia berbuat dosa lagi. Ketika berbuat dosa lagi ia berkata, ya Rabbi, aku telah berbuat dosa lagi, ampunilah aku. Lalu Allah berfirman, hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang mengampuni dosa, lalu dosanya diampuni. Dan berjalanlah waktu, lalu ia berbuat dosa lagi. Ketika berbuat dosa lagi ia berkata, ya Rabbi, aku telah berbuat dosa lagi, ampunilah aku. Lalu Allah berfirman,
hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Rob yang mengampuni dosa, lalu dosanya diampuni. Lalu Allah berfirman, aku telah ampuni dosa hambaku, maka hendaklah ia berbuat sesukanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 7068. Dalam Fathul Bari dijelaskan, Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, makna dari firman Allah aku telah ampuni dosa hambaku, maka hendaklah ia berbuat sesukanya adalah, selama engkau selalu bertaubat setiap kali bermaksiat, aku telah ampuni dosamu. Beliau juga membawakan perkataan Imam An-Nawawi. Jika seseorang berbuat dosa 100 kali, 1000 kali, atau bahkan lebih banyak, dan setiap berbuat dosa ia bertaubat, maka taubatnya diterima. Bahkan jika dari ribuan perbuatan dosa tadi setelahnya ia hanya sekali bertaubat, taubatnya pun diterima. Fathul Bari 8921. Ketiga, apakah ini kabar gembira untuk ahli maksiat? Tentu ini bukan angin segar untuk terus berbuat maksiat. Karena seseorang bermaksiat, hendaknya ia sadari bahwa belum tentu ia mendapatkan taufik untuk bertaubat nasuha setelah maksiat, dan belum tentu ia mati dalam keadaan sudah bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh setiap amal tergantung pada bagian akhirnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6493. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ada seseorang yang ia sungguh telah beramal dengan amalan penghuni surga dalam waktu yang lama, kemudian ia menutup hidupnya dengan amalan penghuni neraka, dan ada seseorang yang ia sungguh telah beramal dengan amalan penghuni neraka dalam waktu yang lama, lalu ia menutup hidupnya dengan amalan penghuni surga. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2898, 4282. Muslim nomor 112, 2651. Maka teruslah istiqomah menjauhi maksiat dan terus bertaubat kepada Allah. Semoga kita dimatikan di atas kebaikan. Wallahu alam. Sekian pembahasan dari Info Islam, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.